teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang ekosistem, yaitu rumah besar bagi semua makhluk hidup. Di dalam ekosistem, setiap tumbuhan, hewan, dan manusia saling berhubungan dan bergantung satu sama lain agar kehidupan tetap seimbang. Yuk kita jelajahi bersama keajaiban alam yang penuh dengan keragaman dan saling keterkaitan ini. Tahukah kalian bahwa semua makhluk hidup memiliki rumah besar tempat mereka tinggal bersama? Ya, rumah besar itu disebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup dan lingkungannya saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Contohnya seperti halaman sekolah, sawah, laut, dan juga hutan. Di setiap ekosistem, semua makhluk hidup bekerja sama agar kehidupan tetap seimbang dan harmonis. Nah, teman-teman, sekarang kita kenal lebih dekat dengan ekosistem. Ekosistem adalah gabungan antara makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dengan benda tak hidup seperti air, tanah, dan udara. Mereka saling berinteraksi dan saling membutuhkan loh. Ibaratnya seperti kita di sekolah, ada teman, ada guru, dan lingkungan sekitar yang saling melengkapi. Nah, itu artinya sekolah kita juga bisa disebut dengan mini ekosistem. Di dalam sebuah ekosistem terdapat komponen yang dinamakan komponen ekosistem biotik, yaitu semua makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, biotik ini dibagi jadi 3 kelompok loh. Yang pertama ada produsen, yaitu tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Keren banget ya. Yang kedua ada konsumen, yaitu hewan dan manusia yang membutuhkan tumbuhan atau hewan lain untuk makan. Dan terakhir ada pengurai seperti jamur dan bakteri yang punya tugas penting menguraikan sisa-sisa makhluk hidup supaya kembali ke tanah. Contohnya, rumput dimakan kambing, lalu kambing dimakan manusia. Semua saling terhubung dan membentuk keseimbangan alam yang indah. Jadi, tanpa satupun dari mereka, ekosistem gak akan berjalan dengan baik loh. Yang kedua, ada komponen abiotik, yaitu semua benda yang tidak hidup, tapi punya peran penting banget dalam kehidupan makhluk hidup. Abiotik ini meliputi air, tanah, udara, cahaya matahari, dan suhu. Tanpa mereka, kehidupan di bumi gak akan bisa berjalan dengan baik. Bayangkan saja, kalau gak ada matahari, tumbuhan gak bisa tumbuh. Dan akhirnya, hewan serta manusia itu bisa kelaparan. Jadi, walaupun abiotik itu bukan makhluk hidup, mereka tetap jadi bagian penting yang menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya, ada hubungan antara manusia dan ekosistem. Ternyata manusia bisa memberikan dampak positif yang sangat besar banget untuk menjaga keseimbangan alam. Misalnya dengan menjaga ekosistem supaya tetap bersih dan sehat, melestarikan keanekaragaman hayati agar hewan dan tumbuhan tidak punah, serta mengelola sumber daya alam dengan bijak supaya tidak cepat habis. Selain itu, manusia juga bisa melakukan pembaruan ekosistem seperti menanam pohon kembali dan tentu saja mengolah limbah supaya tidak mencemari lingkungan. Tahukah kamu, tidak semua aktivitas manusia berdampak baik bagi lingkungan? Beberapa kegiatan justru bisa merusak keseimbangan ekosistem loh. Misalnya, seperti perburuan liar yang membuat hewan-hewan langka kehilangan tempat hidupnya, penebangan dan pembakaran lahan yang menyebabkan hutan gundul dan udara jadi tercemar, serta perusakan terumbu karang yang membuat ikan-ikan kehilangan rumahnya di laut.
Karena itu, yuk kita jadi anak yang peduli lingkungan dengan menjaga alam, berarti kita juga menjaga kehidupan semua makhluk hidup. Itu juga ada hubungan yang unik pada makhluk hidup atau yang biasa disebut dengan simbiosis. Nah, simbiosis itu adalah hubungan khusus antara dua makhluk hidup yang saling berinteraksi. Ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, di mana keduanya saling menguntungkan. Contohnya, lebah dan bunga. Lebah dapat madu, sementara bunga terbantu penyerbukannya. Kedua, simbiosis komensalisme, yaitu yang satu untung tapi yang satu tidak dirugikan. Misalnya, ikan remora yang menempel pada ikan hiu supaya ikut berenang dan mendapat sisa makanan. Dan yang terakhir, simbiosis parasitisme, di mana satu pihak diuntungkan tapi pihak lain dirugikan, seperti cacing pita di dalam usus manusia. Jadi, hubungan antara makhluk hidup itu bisa bermacam-macam, tapi semuanya menunjukkan betapa luar biasanya keseimbangan alam ciptaan Tuhan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang contoh ekosistem yang ternyata bisa kita temukan di sekitar kita sendiri loh, yaitu sekolah. Di sekolah juga ada makhluk hidup dan benda tak hidup yang saling bekerja sama. Komponen biotik terdiri dari siswa, guru, dan tanaman di sekolah. Sedangkan komponen abiotik meliputi udara segar, sinar matahari, dan air di taman. Semua hal itu saling mendukung satu sama lain, sama seperti tim sepak bola yang kompak. Kalau salah satunya nggak ada, keseimbangan bisa terganggu. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ekosistem itu adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya loh. Di dalamnya ada komponen biotik seperti hewan dan tumbuhan, serta abiotik seperti air, udara, dan cahaya matahari. Semua saling berinteraksi dan bekerja sama agar kehidupan tetap berjalan dengan baik. Tapi ingat, kita juga punya peran penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem supaya alam tetap indah dan harmonis. Jadi, yuk kita cintai lingkungan dengan tidak merusak alam dan selalu menjaga kebersihan. Wah, seru sekali ya perjalanan kita mengenal ekosistem hari ini. Jadi, yuk kita jaga lingkungan kita dengan penuh cinta, karena setiap makhluk hidup, sekecil apapun, punya arti bagi kehidupan di bumi ini. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat semakin menumbuhkan rasa peduli terhadap alam. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.